الحمد لله الحمد لله حق حمده وشكر الله حق شكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وأسوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الحاكمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشهيدين والشاكرين معاشر المسلمين sidang Jumat Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ia kata dan ungkapan rasa yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini di tempat yang sangat mulia ini, yaitu selain puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya, hidayah beserta taufiknya kita semua bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkannya, yaitu dengan selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi apa yang telah menjadi larangannya, yakni meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dengan salam semoga dapat tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, penyejuk jiwa kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga sahabatnya hingga kepada pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat nanti, yang mudah-mudahan dengan harapan besar kita mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari ibadah yang sangat mulia ini kami mengajak untuk diri pribadi umumnya, kami mengajak para jemaah sekalian untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala biimtisali awamirillah wa ijtinabi nawahi, yakni terus berusaha mematuhi, melaksanakan, mengerjakan apa yang telah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wajibinabil nawajib, berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu menjauhi apa-apa yang telah menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di permukaan bumi ini, diletakkan di atas bumi ini, tiada lain tiada bukan tujuannya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk menghamba. Kita saat ini berada di dalam masjid yang mulia ini, tidak ada satupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dibeda-bedakan. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang tinggi, maupun yang pendek, maupun yang tinggi pangkatnya sekalipun dan sekalipun yang rendah pangkatnya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sujud meletakkan diri kita di atas bumi. Kepala kita ini merupakan mahkota dari, tapi ketika kita diperintah oleh Allah untuk sujud, letakkan diri kita di atas bumi. Itu artinya kita sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang membedakan kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan antara kita dan Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta ini yang wajib kita sembah. Qiyaman wa qu'udan, julusan, sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan sujud, dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan rahasia, kita tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita untuk terus memperbaiki ibadah-ibadah kita yang telah kita perbuat. Mulai hari ini kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, dan jangan takut menjadi orang baik sekalipun kita seorang pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari apa-apa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita berdosa. Innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pemberi pengampun, Maha Pemberi kasih sayang. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita melakukan berbagai kegiatan ibadah, salat lima waktu berjamaah, puasa, sunnah, bersedekah dan sebagainya, kita ibaratkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kalau kita ibaratkan seperti tanaman yang kita tanam. Tanaman kalau kita tanam terus kita jaga, tentu hasilnya baik, tentu paennya baik. Begitu juga dengan ibadah kita. Kita rajin ibadah kepada Allah, salat fardu berjamaah di masjid, salat sunnah, puasa, sedekah dan sebagainya, perlu dijaga ibadahnya, baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Karena kenapa? Karena terkadang orang rajin ibadah tapi lupa menjaganya, sehingga ibadahnya tersebut menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bin Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim. Beliau bersabda, apa kata Nabi, untuk terus menjaga amal ibadah kita agar tidak rusak amal ibadah kita, nilai-nilai ibadah yang tidak rusak. Sittatu asya'a tu'minul a'mala, ada 6 perkara hadirin yang akan dapat merusak nilai-nilai ibadah yang telah kita lakukan, merusak nilai pahala ibadah sholat kita, merusak pahala ibadah puasa kita, merusak nilai pahala sedekah kita. Apa yang 6 perkara tersebut? Yang pertama kata Nabi, al-istighfar bil qalbi, yaitu sibuk
suka kepo dengan urusan-urusan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain, suka mengintrospeksi, suka mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada diri orang lain, sehingga lupa dengan apa kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Istighfar bil khalqi, kesana kemari mencari kesalahan si fulan, sehingga lupa dengan kesalahannya sendiri. Makanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis lainnya, "Man syaghalahu 'ilmuhu 'ilmun nas, tuba liman syaghalahu 'ilmuhu 'ilmun nas." Sungguh beruntunglah orang-orang yang hanya sibuk mencari kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Terkadang yang sekarang mencari kesalahan orang itu sangat keren, sehingga santai kita ngobrol santai, terpelosok dalam ghibah. Si A begini, si fulan begini, kemudian kita melakukan ghibah dari orang Jawa asal-asal. Sibuk mencari kesalahan orang lain yang akan merusak nilai-nilai ibadah kita. Oleh karenanya kita boleh rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya, tapi jangan lupa kita menjaga nilai-nilai ibadah itu sendiri agar tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya kita pasti bisa panen yang kita panen ibadah, panen pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Nabi, hal yang dapat merusak nilai-nilai pahala ibadah kita yaitu qaswatul qalbi. Hatinya keras, hatinya hitam, hatinya buruk. Kalau hatinya sudah keras, sudah buruk, maka semua perbuatannya yang ada di anggota di tubuh kita akan diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kenapa? Karena hati adalah raja daripada anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka badan kita pun juga baik. Selalu condong ingin membaca Quran. Kalau hati kita baik, maka pendengaran kita pun juga baik. Selalu ingin mendengarkan yang baik-baik, ingin mendengarkan ceramah, ingin mendengarkan bacaan Quran dan sebagainya. Tapi justru sebaliknya, kalau sudah waqaswatul qalbi, kalau sudah hatinya keras, maka menerima kebaikan itu sangat sulit. Ada orang baca Quran kalau setelah teman-teman berpikir siapa yang baca Quran kalau teman-teman. Ada orang yang ceramah manis ceramah. Kenapa? Maaf, bukan hatinya keras, jauh daripada hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya terus kita mendidik kita agar kita tidak menjadi keras. Bagaimana cara mendidiknya? Yaitu dengan zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Dengan selalu ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi lembut. Kita akan senang menerima saran kebaikan dari orang lain. Kalau hatinya keras, sudah tahu salah, tidak mau disalahkan, ingin selalu benar. Ini orang yang punya penyakit qaswatul qalbi. Lalu bagaimana solusinya agar hati kita menjadi lembut, agar mudah menerima kebaikan, agar mudah menerima mendengar kebaikan, agar mudah melihat kebaikan? Dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innu qulub. Karena hanya dengan berpikir kepada Allah, hati akan menjadi lembut, dan hati akan menjadi lembut bisa menerima kebaikan daripada Allah. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati yang keras akan dapat merusak nilai-nilai pahala ibadah kita. Yang ketiga kata Nabi, hal yang dapat merusak nilai-nilai ibadah kita yaitu qillatul haya. Sedikit punya rasa malu. Sedikit punya rasa malu ini yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja. Melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disengaja tanpa merasa punya bersalah. Itu orang-orang yang tidak berhaya, tidak puasa, tidak puasa siang hari pada Ramadan.
tidak merasa bersalah kepada Allah. Mohon maaf. Ini orang yang tidak tuhaya, tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu bulan puasa, mengaku dirinya muslim, tapi tidak malu, maka itu berjalan ketika berpuasa. Kalau memang tidak mampu berpuasa karena ada udur, sakit, maridun atau ada safarin, di dalam hal disebutkan seperti itu, halangannya tidak apa-apa, tidak puasa. Kalau dari sini, kalau dari perjalanan, ada musuhnya, ada keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idatu min ayyam ukhra, kemudian diganti hari di lain hari, tidak apa. Tapi kalau disengaja karena tidak puasa karena malas dan sebagainya, kemudian dengan sengaja maka di berjalan, di pinggir jalan, dia sebenarnya berpuasa, maka punya rasa malu, tidak bersaing. Kalau tidak punya rasa malu, maka orang ini termasuk bagian dari orang aman ibadahnya yang rusak. Dia rajin sedekah, akan masuk. Dia rajin sholat, apalagi puasa dia tidak mampu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdiri untuk menutup telinga kita, mata kita dan sebagainya agar tidak selalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kemudian mari lihat kita agar hati kita menjadi lembut. Kemudian mari kita kurangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kata Nabi, wa hubbud dunya, orang yang selalu cinta dunia. Cinta terhadap dunia bukan tidak boleh dalam Islam modern, namun harus dinyati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja siang hari siang malam, pekerjaan niati ingin mencari nafkah untuk keluarga kita, karena kerja itu punya jihad. Jangan kalian lihat orang yang sedang kerja siang malam, kemudian kalian anggap orang itu kerja terus tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya dihitung oleh Allah, dihitung pahala kalau dia berniat ingin melakukan mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau dari sini kerja ke Benowo, melangkah dari sini sampai ke Benowo, misalnya ada apa-apa di jalan, mereka dihitung sakit. Kalau mereka mati pada dan langkah kakinya diri dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke sana. Jadi jangan anggap orang yang rajin kerja tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kepada dia. Dan jangan anggap orang yang selalu kerja siang malam dianggap hubbudnya, tidak, belum tentu. Kalau dia niatnya ingin mencari nafkah, ingin menyelamatkan anak-anak dan istrinya agar tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta dan sebagainya, maka dia termasuk bagian orang-orang yang tidak hubbudnya. Yang dimaksud hubbudnya di sini adalah iman. Mau berinfak iman, sudah dikasih kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Mau nyumbang masjid untuk lampu, untuk kipas, untuk AC, tidak sumbangan, padahal suci, kaya, iman. Ini orang termasuk bagian orang yang begitu. Dan orang semacam ini kita Nabi nilai-nilai pahala ibadahnya rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya kata Nabi, orang yang nilai ibadahnya rusak yaitu tulal amali, yang selalu berandai-andai, pemalas. Sudah punya keluarga, berkeluarga, malas-malasan bekerja, padahal punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Malas-malasan, seandainya aku jadi orang kaya, seandainya aku jadi pejabat, seandainya aku jadi orang alim, jadi ustaz dan sebagainya. Ini orang ini punya berandai-andai terus, cuma menunggu bantuan dan sebagainya. Jadi orang Islam jangan suka berandai-andai. Semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka berandai-andai, nanti matinya pun juga mati berandai-andai. Gimana kalau saya mati? Anak-anaknya juga cuma berandai-andai terus, tidak pernah mau melakukan sholat pun malas, kerja pun malas dan sebagainya. Hidupnya cuma berandai-andai. Ulal aman. Kemudian yang terakhir kata Nabi, zulmul la yaltahi, orang yang selalu berbuat zalim yang tidak ada hentinya.
berbuat zalim siang dan malam, selalu berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa bersalah, menyakiti tetangganya, menghujat tetangganya dan sebagainya, saudara-saudara di sekelilingnya sedang disakitinya, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Ini orang yang disebut dengan zulmul la yantahi, perbuatannya tidak ada hentinya. Masyaallah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hasil daripada amal ibadah kita yang kita lakukan, agar nilai-nilai pahala ibadah kita lakukan itu bisa kita paling nanti kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, in ahsantum ahsantum bali anfusikum. Kebaikan yang kalian lakukan akan kembali pada diri kalian sendiri. Wa in asahtum falaha. Kalau kalian berbuatan jelek, maka kejelekan pun itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa yadhkuru al-Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil hakim wa inna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.